Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teteh-teteh semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua pastinya ya. Tetap semangat dan tetap ceria. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya, dan mungkin ada sedikit informasi bagi teteh semua. Untuk pembelajaran kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ya, hari ini dan pekan depan ya. Pekan depan pertemuan terakhir, dan pekan depannya lagi itu sudah masuk PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, jadi hari ini kita akan selesaikan materi, dan nanti pekan depan ada penilaian harian ya, atau PH untuk nilai. Termasuk mungkin nanti Bapak akan mulai men-share, mulai hari Senin akan men-share nilai-nilai dari teteh-teteh semua yang kurang dan lain sebagainya, nanti akan share gitu ya. Nanti teteh tinggal melengkapi apa saya yang belum, untuk nanti masuk ke nilai irapotnya. Oke ya, baik teteh semua, pastikan semuanya sudah membuka bukunya ya, buku paketnya sudah dibuka, modulnya maksudnya sudah dibuka, sehingga kita bisa teteh bisa belajar langsung melihat modulnya gitu ya, agar biar lebih cepat memahaminya. Nah, untuk materi hari ini adalah zat aditif dan zat adiktif ya. Nah, ini materinya luar biasa ya, mungkin kita sering melihat di media ya, maksudnya berita-berita terkait zat ini. Dan ini kita akan bahas apa sih sebenarnya zat ya, seperti narkoba, narkotika dan lain sebagainya, kita akan bahas pada hari ini ya teteh-teteh semua. Pertama, nah, sebelum kita lebih dalam mengenai zat aditif dan zat adiktif, nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan 14 abad yang lalu melalui surat Al-Baqarah ayat 168. Nanti bisa dilihat ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di sini jelas ya, bahwa kita sebagai manusia itu diharuskan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Wah, ini pas ya. Selain halal, baik juga begitu. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Nah, zat aditif dan zat adiktif ini, makanan halal, ada yang halal tapi juga tidak baik gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas. Misalkan sebagai contoh, apa namanya, nanti kita bahas dah, biar nanti kita bisa lihat ya. Adanya narkoba dan sebagainya itu kenapa ada gitu, padahal sebenarnya bukan digunakan untuk konsumsi langsung kan, itu di dunia medis. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan bahas, yang disebut baik itu tadi gitu. Ketika digunakan di dunia medis itu baik gitu, nggak apa-apa, tapi ketika digunakan sebagai konsumsi gitu ya, nah itu tidak baik gitu, karena akan menyebabkan ketergantungan ya. Kita mungkin sudah pernah melihat semua ya, dampak-dampak dari obat-obat terlarang tadi. Oke, langsung saja kita bahas kepada materi intinya. Nah, ini dia peta konsepnya gitu ya. Yang akan kita bahas itu adalah 2 jenis ya. Ada aditif, ada adiktif. Nah, ini beda sekali ya. Mirip katanya tapi beda maknanya gitu ya. Nah, kalau zat aditif itu kita lihat zat penambah sebenarnya, add ya. Jadi zat tambahan, dan mungkin sering kita temui dan sering kita makan ini. Ada pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pengental, pengemulsi. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau zat adiktif, nah ini yang sebenarnya kebanyakan digunakan di dunia medis, nah gitu ya. Ada narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya, stimulan, depresan, halusinogen. Nah, ini, nah yang tidak baik adalah bahkan dilarang secara undang-undang pun gitu ya, karena dampaknya luar biasa bahaya sekali, itu digunakan, disalahgunakan. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Oke, ya itu peta konsepnya yang akan kita bahas. Nah, langsung saja kita masuk materi intinya. Pertama adalah zat aditif. Nah, apa itu zat aditif? Nah, tadi sudah disampaikan ya. Kalau kita lihat di sehari-hari, misalkan kita makan nasi kuning. Nah, nasi kan aslinya warna putih ya. Nah, ini jadi kuning. Kenapa? Karena ada tambahan berupa kunyit yang membuat nasi ini berwarna kuning. Nah, yang tadi kunyit tadi disebutnya zat aditif. Jadi penambah makanan, penambah
bahan bahan makanan begitu ya. Atau misalkan minum ya, misal minum kemasan ya, misalkan ada apalah gitu ya, Marimas atau apa ya, itu kita minum, rasanya rasa jeruk begitu. Nah, ini apa? Rasa jeruk ini aditif ditambahkan pada minuman tadi sehingga rasanya menjadi rasa jeruk. Atau misalkan kalau kita lihat makanan nih, kan suka ada tulisannya expired, misalkan expired tanggal sekian tanggal sekian. Nah, itu kenapa dia bisa menentukan expired seperti itu? Karena ketika proses pembuatannya ditambahkan zat aditif berupa pengawet. Nah, itu yang disebut zat aditif begitu ya. Nah, jadi ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Nah, yang berikutnya, nah apa aja sih zat aditif itu? Nah, ini zat aditifnya banyak jenisnya ya. Kita golongkan menjadi tujuh jenis ya. Pertama pewarna, kedua pemanis, ketiga penyedap, keempat pengawet, pemberi aroma, pengemulsi, pengental. Nah, itu ya. Itu jenis-jenis zat aditif dalam makanan. Dan kalau kita kelompokkan secara sumbernya begitu, ada dua sumber. Ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, ini yang nanti kita akan lihat plus minusnya begitu ya, dari zat aditif alami, zat aditif buatan yang biasanya berdampak tidak baik bagi kesehatan. Zat aditif buatan ini ya, karena dibuat secara sintetis melalui bahan kimia begitu ya, sehingga banyak dampak biasanya bagi kesehatan kita. Oleh sebab itu sih yang disarankan ya menggunakan zat aditif alami begitu ya, tidak menggunakan bahan-bahan sintetis ya, karena dampaknya bagi kesehatan kita sangat tidak baik sekali begitu ya. Nah, ini kurang lebih. Nah, sementara zat aditif alami itu tidak menimbulkan efek samping. Misalkan tadi ya nasi kuning, warna kuningnya kan dari kunyit kan sehat, malah menyehatkan begitu ya. Tidak seperti misalkan ya, mohon maaf, misalkan permen-permen atau apa ya yang kurang dalam pembuatannya, tidak mengikuti aturan BPOM ya, Badan Peneliti Obat dan Peneliti Obat Makanan. Nah, itu sangat berbahaya sekali gitu. Nah, itu mungkin latar belakang adanya BPOM, ada halal. Nah, ini dalam rangka mengawasi penggunaan bahan-bahan ini gitu ya. Jadi mulai sekarang teteh-teteh mulai selektif ya, ketika membeli makanan itu kita cek dulu begitu ya, apakah ada BPOM-nya, apakah ada sertifikat halal, ada logo halalnya begitu ya. Karena itu untuk menghindari penggunaan zat aditif yang tidak baik begitu ya. Nah, itu syukur kalau bisa diganti oleh zat aditif alami gitu ya. Ya, itu teteh semua. Pertama kita akan membahas dulu apa namanya, ini ya, pewarna. Nah, ya, pewarna. Untuk pewarna ada sama gitu ya, tujuannya untuk memberikan warna begitu ya pada makanan. Dan ini ada yang alami dan buatan. Tadi sudah sedikit disampaikan ya, yang alami misalkan warna kuning diambil dari kunyit begitu ya, yang orange diambil dari wortel, hijau ada daun pandan begitu, coklat dari kakao. Kakao itu bahan pembuat coklat ya, nama tanamannya kakao. Nah, merah ini bisa dari stroberi, bisa dari buah naga, cabai merah begitu ya, hitam dari kluwek misalkan begitu, dan biru dari bunga telang misalkan. Nah, ini zat alami gitu ya, zat aditif pewarna alami yang baik sebenarnya bagi kesehatan kita. Cuma itu ya memang ada kelemahan begitu ya, dari segi harga mahal pastinya begitu ya. Sudah bisa dibayangkan misalkan bikin nasi kuning, kita butuh kunyit, nasi kuning sedikit mungkin kunyitnya sedikit, tapi kalau kita misalkan butuhnya nasi kuning banyak, kunyit banyak kan, itu jadi mungkin kelemahannya. Kemudian nah, yang alami ini di samping memberikan warna ternyata memberikan bau juga begitu ya. Nah, ini kunyit misalkan ya, nasi kuningnya jadi warna kuning tapi bau kunyitnya melekat. Nah, itu mungkin kelebihan dan kekurangannya begitu ya. Nah, kalau yang sintetis warna ya warna begitu, tidak memberikan aroma. Nah, ini kurang lebihnya gitu ya. Kalau dari yang sintetis ada ini misalkan ya, ada ungu, violet GB gitu ya, kemudian kuning tartazin, orange apocaroten gitu ya,
kemudian hijau Fast Green, merah Aloha Red, biru Brilliant Blue. Nah ini produk-produk pewarna buatan. Nah ini, dan penggunaannya diawasi oleh tadi ya Badan Pengawas Obat Makanan gitu. Oke, kita ini ya skip dulu, nanti dilanjut ke video kedua.